Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan soal NoSQL Document Databases sebagai salah satu tugas dari basis data A2. Document database termasuk jenis NoSQL database yang menyimpan data dalam bentuk dokumen semi-terstruktur. Biasanya menggunakan format JSON atau juga BSON. Bedanya dengan database relasional yang menggunakan tabel dan kolom, dokumen database menggunakan collection berisi dokumen-dokumen individual. Keunggulannya adalah setiap dokumen bisa mempunyai struktur sendiri tanpa skema yang tetap. Jadi tentunya akan jauh lebih fleksibel. Model ini sangat cocok untuk aplikasi modern yang datanya sering berubah. Contohnya seperti e-commerce, media sosial, atau sistem dengan data dinamis. Contohnya ada MongoDB, CouchDB, dan juga Firebase Firestore. Nah, untuk pengertiannya itu, dokumen database adalah jenis NoSQL database yang menyimpan data dalam bentuk semi-terstruktur, biasanya dalam format JSON, BSON, dan atau XML. Setiap dokumen bersifat self-contained atau dapat memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, untuk karakteristik utamanya itu, skema fleksibel, tidak memerlukan skema yang kaku, setiap dokumen dapat memiliki flat yang beda, yaitu self-describing, dokumen menyimpan data beserta metadatanya. Yang ketiga itu hierarchical, mendukung nest dokumen dan array. Yang keempat itu scalable, mudah untuk horizontal scaling. Nah, untuk arsitektur dan komponen utamanya yaitu, pertama storage engine, yaitu komponen yang mengelola, menyimpan fisik data, mengatur bagaimana dokumen disimpan di disk, menangani compression dan encryption. Yang kedua itu query engine, yaitu memproses dan mengeksekusi query, mendukung operasi crowd, menyediakan aggregation framework. Yang ketiga itu index manager, mengelola berbagai tipe indeks, mempercepat proses pencarian data, mendukung search dan array indexing. Yang keempat itu replikasi sistem, yaitu replikasi set, kumpulan server yang menyimpan data yang sama, primary secondary architecture, automatically failover untuk high availability. Yang kelima itu sharding machine, distribusi data horizontal across multiple server. Shardcame menentukan bagaimana data distribusikan. Config servers menyimpan metadata cluster. Yang keenam itu API layer, interface untuk aplikasi berkomunikasi dengan database, mendukung berbagai bahasa pemrograman, RESTful API atau native driver. Komponen tambahnya itu aggregation pipeline untuk analisis data kompleks, GridFS untuk menyimpan file besar, chain stream untuk real-time notification, security module, atau technical abstraction algorithm. Untuk mekanisme kerja, pertama data disimpan dalam bentuk dokumen dalam format JSON atau BSON yang fleksibel dan mudah dibaca. Kedua, dokumen dikelompokkan dalam collection yang mirip table, tapi tiap dokumen bisa punya struktur berbeda, dan itu tidak wajib sama. Untuk ketiga, dokumen dapat mengandung objek kompleks seperti nested data atau array tanpa harus mengikuti skema rigid. Yang keempat, query bisa dilakukan langsung ke elemen di dalam dokumen menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian. Yang keenam, data dapat dengan mudah dibagi ke banyak server untuk menangani pertumbuhan data yang besar. Dan yang terakhir, penambahan field baru ke dokumen tidak harus memodifikasi struktur seluruh database. Terdapat 6 fitur-fitur utama dalam dokumen database. Yang pertama adalah schemaless, struktur data yang fleksibel dan setiap dokumen bisa berbeda. Lalu ada embedding and referencing, memungkinkan relasi antar data langsung di dalam dokumen. Lalu ada aggregation, analisis data langsung di database tanpa adanya tools tambahan. Lalu juga ada replication and sharding, meningkatkan skalabilitas dan juga ketersediaan data. Lalu ada indexing and querying, pencarian cepat menggunakan sintaks mirip JSON. Lalu ada security, mendukung autentikasi, enkripsi, dan juga kontrol akses berbasis peran. Jadi intinya adalah dokumen database itu unggul dalam fleksibilitas, performa tinggi, dan juga kemudahan skalabilitas, menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi modern yang terus berkembang. Baik, sekarang kita sudah paham nih sama konsep dan fiturnya. Tetapi, seperti apa sih wujudnya di dalam dunia nyata? Nah, mari nih kita lihat beberapa pemain utama atau implementasi populer dari dokumen database. Nah, yang pertama, dan ini yang mungkin paling sering kita dengar adalah MongoDB. Sederhananya, MongoDB menyimpan data dalam dokumen yang formatnya mirip sekali dengan JSON. Dokumen-dokumen ini lalu dikumpulkan dalam collections atau foldernya data. Nah, ada beberapa hal yang membuat MongoDB ini sangat populer. Pertama, skemanya yang fleksibel. Ini artinya
dalam suatu koleksi, data kita tidak harus seragam. Dokumen 1 bisa punya 5 field, dokumen 2 bisa punya 7 field. Nah, ini tuh sangat membantu aplikasi yang datanya terus berkembang. Yang kedua, skalabilitas horizontal. Bayangkan begini, kalau data kita makin besar, kita tidak perlu upgrade satu server jadi super mahal. Kita cukup tambah server baru di sampingnya. Jauh lebih dari kata efektif secara biaya. Nah, yang ketiga, query-nya intuitif. Bagi developer, ini tuh sangat memudahkan. Nah, data JSON-nya itu bisa langsung nyambung nih ke objek di kode. Kita tidak perlu lagi repot-repot bikin join yang kompleks seperti di SQL. Nah, MongoDB ini pun juga tahan banting atau resilient karena datanya otomatis direplikasi. Dan yang terakhir, inilah yang paling menarik. Walaupun dia no SQL, nah MongoDB mendukung transaksi ACID multi dokumen. Nah, ini adalah fitur kuat yang biasanya jadi andalan database SQL. Nah, sekarang kita lanjut nih ke contoh yang kedua, yaitu Firebase Firestore. Nah, ini tuh apa sih? Kayak ini tuh layanan dari Google. Dan bagi yang sering membuat aplikasi mobile atau web, pasti sudah tidak asing lagi. Nah, Firestore ini juga database NoSQL yang menyimpan data dalam dokumen dan koleksi. Nah, Firestore ini memiliki 3 fitur andalan nih. Yang pertama itu ada sinkronisasi real time. Ini sihirnya. Saat Anda mengubah data di satu perangkat, data ini di semua perangkat lain yang terhubung bisa langsung ikut berubah secara instan. Yang kedua, dukungan offline. Ini sangat penting, terutama untuk aplikasi mobile. Kalau HP kita tidak ada sinyal, aplikasinya tetap bisa jalan, tetap bisa simpan data. Nantinya begitu online, datanya akan otomatis disinkronkan ke server. Nah, lalu yang ketiga, didesain untuk skala yang besar. Karena ini produk Google, jadi soal infrastruktur dan skalabilitas multi-region sudah pasti terjamin. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, adalah CouchDB. Berbeda dengan Firestore yang merupakan layanan terkelola, CouchDB ini sifatnya open source. Kekuatan utama dari CouchDB ini adalah arsitektur offline first. Konsepnya mirip dengan Firestore tadi, tapi caranya sedikit berbeda. Nah, CouchDB ini sering dipasangkan dengan PouchDB. PouchDB ini adalah database kecil yang ditanam di browser atau aplikasi pengguna. Jadi, aplikasi kita akan menyimpan dan mengambil data dari PouchDB lokal ini dulu. Membuatnya super cepat, tidak peduli ada internet atau tidak. Nah, barulah nanti ketika ada koneksi internet stabil, CouchDB inilah yang akan menyinkronkan datanya secara otomatis ke server CouchDB utama kita. Ini adalah solusi yang sangat kuat untuk aplikasi yang harus bisa diandalkan dalam kondisi jaringan apapun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari dokumen database. Pertama, dari sisi kelebihan, dokumen database ini mempunyai fleksibilitas yang tinggi karena dia bersifat skemales, yang artinya setiap dokumen bisa punya struktur yang berbeda-beda sehingga sangat cocok untuk data yang bersifat dinamis. Kelebihan yang kedua, database ini juga mudah diskalakan secara horizontal melalui fitur sharding dan replication yang membantu meningkatkan performa dan ketersediaan data. Selain itu, dokumen database juga cepat untuk data yang semi terstruktur karena proses query-nya menggunakan sintaks yang mirip dengan JSON sehingga mudah untuk mencari serta memanipulasi data. Kelebihan lain sistem ini itu juga sangat cocok untuk aplikasi modern seperti web app, e-commerce, IoT, dan juga media sosial karena model datanya itu bersifat fleksibel. Dokumen database juga mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman dan framework modern, sehingga memungkinkan akses cepat ke data terkait dalam satu dokumen tanpa perlu join yang kompleks. Kemudian untuk di bagian kekurangan, yang pertama itu seperti kurang efisien untuk transaksi yang kompleks, dan apabila membutuhkan multi-document transaction, performanya itu masih kalah apabila dibandingkan dengan RDBMS. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, konsistensi data itu bisa lemah karena beberapa sistem dokumen DB masih menggunakan model eventual konsistensi sehingga pembaruan data itu tidak langsung seragam di semua node.
Selain itu, ukuran dokumen juga bisa membesar, apalagi kalau strukturnya terlalu nested yang bisa menurunkan performa. Lalu, desain data juga membutuhkan perencanaan yang matang karena apabila dari awal desainnya sudah salah, itu bisa menyulitkan skalabilitas di kemudian waktu. Dan terakhir, fitur analitiknya juga masih terbatas sehingga untuk analisis data yang kompleks biasanya perlu integrasi tambahan dengan sistem lain. Jadi bisa disimpulkan kalau dokumen database ini sangat unggul untuk aplikasi modern yang butuh fleksibilitas dan kecepatan. Tapi tetap perlu diperhatikan desain dan kebutuhan transaksinya supaya performanya tetap berjalan secara optimal dan efisien. Perbandingan dengan data SQL database. Untuk aspek model data, NoSQL dokumen database dokumennya berupa JSON atau BASIN yang lebih fleksibel. Dan untuk SQL database, dia itu tabel dengan baris dan kolom yang rasional. Untuk aspek skema, NoSQL skemanya itu less, dan kalau SQL database skemanya itu ketat dan harus konsisten antar table. Untuk aspek scalability, NoSQL itu horizontal, sedangkan SQL database itu vertikal. Dan untuk aspek query language, dia tidak terstandarisasi dan query-nya berbasis API atau JSON. Dan untuk SQL database, SQL-nya itu luas untuk digunakan. Untuk kesesuaian data, NoSQL itu cocok untuk data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dan untuk SQL database cocok untuk data terstruktur dan hubungan antar table. Untuk aspek konsistensi data, NoSQL itu eventual konsistensi tergantung dengan database. Kalau SQL database itu strong konsisten. Untuk aspek kinerja, NoSQL itu lebih cepat untuk data besar yang bervariasi bentuknya, dan untuk SQL database optimal untuk transaksi kompleks dan relasi antar data. Nah, contoh untuk NoSQL dokumen database itu dia kayak MongoDB, CouchDB, Firebase, Firestore, dan untuk SQL database itu seperti MySQL dan Oracle DB. Dokumen database sangat cocok digunakan untuk data yang berubah dan tidak terstruktur, karena memiliki fleksibilitas tinggi dan tidak terikat oleh skema yang kaku. Beberapa sektor yang umum menggunakan pendekatan ini antara lain, pertama, e-commerce. Dalam e-commerce, setiap produk bisa mempunyai atribut yang berbeda-beda, misalnya warna, ukuran, promo, dan stok. Contohnya eBay dan beberapa platform retail seperti Alfamart. Kedua, social media. Platform seperti Forbes atau SourceForge menggunakan dokumen-based storage untuk menyimpan data post, komentar, dan profil pengguna yang strukturnya bisa berbeda tiap user. Ketiga, IoT dan sensor data. Data dari perangkat IoT umumnya punya struktur yang sering berubah dan bervariasi. Uber memanfaatkan dokumen database untuk menyimpan data sensor dan telemetri dengan efisien. Yang terakhir, gaming apps. Aplikasi seperti Netflix Game dan Sony PlayStation Network menyimpan data pemain seperti level, item, dan progress dalam bentuk yang terpisah untuk tiap user. Ini membuat sistem mudah di-scale secara horizontal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dan praktik terbaik dalam penggunaan dokumen database. Pertama, embedding versus referencing. Kita perlu menentukan kapan harus menyimpan data secara langsung, yaitu embedding, dan kapan cukup menyimpan referensi saja, yaitu referencing. Embedding cocok untuk data kecil yang sering diakses bersama, sedangkan referencing digunakan jika datanya besar dan sering diperbaharui secara terpisah. Kedua, desain dokumen yang efisien. Struktur data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Hindari dokumen yang terlalu besar, misalnya lebih dari 16 MB, karena bisa memperlambat proses operasi database. Ketiga, indeks dan sharding. Pastikan kita membuat indeks pada kolom yang sering di-query, dan gunakan sharding untuk membagi data ke beberapa server agar performanya tetap tinggi meskipun jumlah datanya besar. Keempat, backup dan recovery. Lakukan backup otomatis menggunakan layanan seperti MongoDB Atlas dan uji pemulihan data secara berkala supaya sistem tetap aman dari kehilangan data. Terakhir, monitoring performa. Gunakan Performance Advisor di MongoDB atau CloudWatch di AWS untuk memantau query lambat dan penggunaan sumber daya agar sistem tetap optimal.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tren dan arah masa depan dari dokumen database. Untuk tren saat ini, yang pertama sekarang sudah banyak sekali dokumen database yang mulai terintegrasi dengan artificial intelligence dan juga machine learning. Misalnya sudah ada fitur seperti vector search dan AI-powered analytics yang memungkinkan pencarian data lebih cerdas dan kontekstual. Lalu untuk tren berikutnya adalah serverless dan otomatisasi skalabilitas. Platform seperti Firebase Firestore dan juga MongoDB Atlas sudah mendukung sistem pay as you go. Jadi pengguna itu bisa otomatis menyesuaikan kapasitas tanpa perlu mengatur server secara manual. Ketiga, muncul juga konsep seperti multimodal database, di mana satu sistem itu bisa menampung berbagai jenis data seperti dokumen, graph, dan key value. Contohnya itu bisa dilihat di ArangoDB. Dan yang terakhir di tren saat ini yaitu real-time dan offline sync. Dan ini tuh menjadi sangat penting untuk aplikasi mobile dan kolaboratif karena data bisa terus sinkron walau pengguna itu sedang offline. Kemudian apabila kita melihat ke arah masa depan, arah pengembangannya itu tentu saja akan semakin canggih. Yang pertama akan ada lebih banyak otomatisasi berbasis AI di mana sistem itu bisa otomatis melakukan optimasi performa, replikasi, bahkan pemeliharaan database. Kedua, muncul juga tren hybrid cloud integration, yaitu kemampuan untuk menyimpan data lintas cloud dan on-premise supaya sistem bisa lebih fleksibel dan mudah diatur. Kemudian yang ketiga, fokusnya itu juga akan makin kuat pada keamanan dan enkripsi tingkat lanjut karena isu privasi data global itu semakin besar. Dan yang terakhir akan ada konektivitas lintas format yang artinya itu dokumen database itu akan makin mudah diintegrasikan dengan data relasional maupun non-relational sehingga analisis data bisa dilakukan secara menyeluruh dan efisien. Jadi bisa disimpulkan bahwa dokumen database terus berkembang menuju sistem yang lebih cerdas, otomatis, dan aman sejalan dengan kebutuhan aplikasi modern yang semakin kompleks. Baik, nah kita udah sampai nih di akhir presentasi. Mari kita rangkum apa aja yang udah kita dapat pelajari di hari ini. Nah, intinya dokumen database adalah database NoSQL yang menyimpan data dalam format fleksibel seperti JSON. Kita tidak lagi terikat dengan skema kaku seperti tabel di database relasional. Nah, keunggulan utamanya sangat jelas, fleksibilitas skemanya, kemampuan skalabilitas horizontal yang mudah, menambahkan server, dan proses query yang cepat dan intuitif. Tapi, kita juga harus ingat tantangannya. Kita perlu memikirkan soal eventual konsistensi, yaitu konsistensi data yang mungkin sedikit tertunda, dan pentingnya merancangkan desain dokumen di awal agar tidak sulit di kemudian hari. Nah, pada akhirnya, database seperti MongoDB, Firebase, dan GhostDB ini menjadi pilihan utama untuk aplikasi-aplikasi modern. Bayangkan, e-commerce, media sosial IoT, dan gaming, semua yang datanya dinamis dan butuh skala besar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.